Bab 176. Anita Lu berkata, dengan perginya dirimu bisa membuka keberadaan dirimu pada dunia luar. Engkau pikirkan lagi. Franklin menjawab, yang pergi istriku, putra dan putriku, sedangkan aku sebagai pengawal mereka. Mendengar jawaban Franklin, semua tersenyum mengerti dan rencana yang bagus. Sebagai pengawal maka dunia tidak akan curiga tentunya. Renata ingin bertanya namun ia tidak sanggup mengeluarkan kata-katanya. Franklin yang melihatnya tersenyum dan berkata, Nenek Renata, engkau bisa ikut selain untuk menjaga istriku, engkau bisa bertemu dengan keluargamu. Renata berdiri dan berkata, Tuan muda, aku mengucapkan terima kasih dan sangat bahagia jika bisa ikut. Franklin tersenyum dan berkata, engkau harus ikut karena itu kampung halamanmu. Renata mengangguk. Rianti keluar dari rumah besar sembari tersenyum dan berkata, aku sudah menyiapkan semuanya, tinggal berangkat saja. Tania tersenyum berkata, benarkah apa yang Tania katakan? Franklin mengangguk dan menjawab, engkau benar, bisa menganalisis sejauh itu. Rianti duduk dan bertanya, apakah ia sudah menembak atau masuk untuk bersiap-siap? Tania tersenyum. Franklin mengangguk. Melihat ini, Rianti menarik Tania dan berkata, engkau sudah mencuri ilmu Bibi, diam-diam ya. Tania tertawa mencubit pipi Rianti dan berkata, haha, Tania tahu kebiasaan Bibi dan cara berpikir Bibi, maka bisa menebak seperti itu. Semua yang mendengar jawaban Tania semakin kagum padanya. Sementara di Jiangnam, Jarko dan timnya sudah landing dengan aman. Di pintu keluar mereka sudah dijemput oleh orang-orangnya Andrew Lu. Jarak antara bandara ke tempat kediaman keluarga Lu lumayan jauh. Sepanjang perjalanan, Grace memperhatikan lahan yang bagus untuk membangun pabrik. Setelah tiba di kediaman keluarga Lu, mereka disambut oleh Andrew Lu dengan penuh senyum. Kalian masuklah, kita makan siang dahulu, Andrew berkata. Di meja telah terhidang makanan yang terlihat baru dihidangkan karena asapnya masih mengebul tipis. Mereka makan dengan santai. Setelahnya mereka pindah ke ruang tamu. Di sana sudah menunggu beberapa orang. Setelah melihat Andre, orang-orang itu berdiri memberi hormat. Grace diam, begitu juga dengan Jarko. Andre memperkenalkan orang-orang itu. Ia pun berkata, ini Tuan Sen, ia pemilik Sen and Chow. Ini Tuan Lau, dia pemilik Lau Trade. Grace tersenyum karena dua orang ini yang akan mereka temui nanti. Dengan bertemu di sini maka mempersingkat waktu. Setelah semua duduk kembali, Andrew berkata, ayah sudah menghubungiku mengenai rencana kalian di Jiangnam, maka aku mengundang mereka agar bisa bertemu di sini dan membicarakannya. Jarko berdiri sedikit membungkuk memperkenalkan dirinya dan orang-orang bersamanya. Ia pun berkata, kami mewakili grup Chu sangat berterima kasih atas hadirnya tuan berdua di sini. Memang kami membutuhkan rekanan untuk pengembangan usaha kami di sini. Tuan Sen berdiri diikuti Tuan Lau, menyambut perkenalan Jarko dengan senyum. Lalu Tuan Sen berkata, kami akan memberikan semua milik kami untuk kalian menghancurkan OI Group. Jarko tersenyum lalu menjawab, terima kasih. Jika tidak keberatan, bolehkah aku tahu ada apa dengan grup OI ini? Tuan Lau bangkit menjawab, tidak perlu sungkan, aku akan menceritakan bagaimana perusahaan itu adalah perusahaan yang menghisap darah rakyat dan yang paling buruk adalah hasil keuntungannya dilempar ke negeri timur jauh karena perusahaan itu didukung perusahaan Takiyama. Tuan Sen berdiri dan berkata, namun dukungan perusahaan timur jauh tidak terlihat karena tidak terdaftar. Namun keuntungan kami tahu dikirimkan ke pusat perusahaan di timur jauh. Bagaimana kalian bisa mengetahuinya? Tanya Jarko. Tuan Sen yang nama aslinya Kasen menjawab, kami memiliki orang di dalam perusahaan itu, kami tahu semua pergerakan mereka dan terakhir kami dengar mereka ingin menghabisi keluarga pelindung negeri di Jiangling. Mendengar ini, Jarko dan lain-lain terkejut namun tidak memperlihatkan kepada mereka. Grace berdiri dan berkata, aku Grace dari keluarga Lu di Qingzhou. Kami memiliki rencana untuk membangun pabrik yang sama dengan milik mereka. Bagaimana pendapat tuan-tuan? Jarko tersenyum. Melihat Grace duduk, Tuan Sen berdiri lalu berkata, aku siap memberikan lahan untuk itu. Tuan Lau tidak mau kalah. Ia berkata, lahan milikku lebih bagus karena terletak di batas kota dan tentu bisa mengembang Jiangnam ke sana dan rakyat di sana bisa merasakan hasil dari pabrik ini. Itu pun jika Nona dan tuan-tuan setuju. Andre berdiri lalu berkata,
Kalau begitu sudah sepakat, lalu bagaimana komposisi saham yang tuan-tuan inginkan agar cucuku ini dapat mempertimbangkannya? Kazen dan Tuan Lau tertawa. Bagi kami tidak penting. Yang penting bagaimana mengusir mereka dari sini dan kembalikan kebahagiaan rakyat Jiangnam. Jarko adalah pengusaha walet. Ia paham bagaimana rasanya jika dikhianati oleh bangsa sendiri. Jadi ia berkata, Tuan Lau, kami tertarik dengan lahanmu. Namun kami tidak bisa menerimanya gratis. Jadi kami akan membelinya, mohon buka harga. Tuan Lau tersenyum, ia merasa sangat dihargai dan ia pun berkata, pasaran di sana masih sangat murah, luas tanahku di sana tidak kurang 50 hektar. Aku akan memberikannya pada grup Chu dengan harga 25 miliar saja. Jarko mengangguk lalu berkata, deal, kami akan membelinya. Grace berdiri setelah diizinkan oleh Jarko, ia berkata, komposisi saham 35% milik grup Chu. Keluarga Lu dan Li masing-masing 15%. Saham tersisa ada 25%, maka 10% untuk tuan berdua, sisanya menjadi milik rakyat Jiangnam yang akan disetorkan pada rekening yayasan sosial untuk diteruskan kepada rakyat. Tuan Lau dan Sen berdiri membungkuk lalu berkata, usul yang baik, kami setuju. Bahkan jika diberikan saham pun kami setuju asal keuntungan ada yang kembali pada rakyat Jiangnam. Mendengar ini, Grace berkata pada Andrew, kakek, mohon bantuanmu untuk mendaftarkan perusahaan Chu di sini dan komposisi saham seperti tadi. Andrew tersenyum menjawab, anggap sudah selesai. Jarko bertanya pada Kasen, ia pun berkata, Tuan Sen, bolehkah engkau menceritakan siapakah orang timur jauh yang berada di sini dan apa rencana mereka selanjutnya untuk menghancurkan keluarga pelindung negeri ini? Kasen menjawab, dari keluarga Takiyama diwakili oleh Andi dan dari keluarga Fujiwara diwakili oleh Jason. Mengenai rencana yang aku dapat, mereka ingin mendatangkan seseorang dari timur jauh. Tuan Lau menambahkan, orang itu adalah guru dari Andi Takiyama. Jarko tersenyum lalu berkata, baguslah, biarkan mereka terus datang ke sini di kaki bukit. Mereka sudah menjadi mayat. Grace berkata, Tuan berdua, bisakah kami melihat-lihat tanah yang akan kita dirikan pabrik di sana? Tuan Lau berdiri dan menjawab, tentu bisa. Mari kita ke sana untuk melihat-lihatnya. Jarko berkata, Nona Lu, engkau dan Nona Chana yang pergi, aku dan saudaraku ingin sedikit melepas lelah di Jiangnam ini. Tuan Lau dan Kasen tertawa dan berkata, di sini ada beberapa tempat untuk melepas lelah, hanya minta supir mengantarkannya saja. Chana berdiri, ia pun berkata, baik, kami berdua akan melihat lahan itu. Kalian berdua selamat bersenang-senang. Andrew hanya tersenyum, ia tidak ikut karena akan mengurus pendaftaran perusahaan dan perizinan pembangunan pabrik baru. Setelah Chana dan Grace pergi, Jarko mengambil teleponnya. Ia pun berkata, Peter, engkau cek nama-nama ini, menyebut 2 orang perwakilan dari timur jauh. Andrew berkata, mereka bukan apa-apa. Otaknya David Oei yang hanya meminjam tangan orang timur jauh untuk menghabisi keluarga tuan kalian. Jarko tersenyum menjawab, Paman, kalau hanya orang-orang itu hanya bisa sampai kaki bukit, namun kita harus tahu sejauh apa mereka bisa menanam cakarnya di Jiangnam ini. Jeff Du berkata, kakak, menurutku jika mereka sudah melakukan bisnis di sini, maka cakar mereka sudah dalam. Jadi kita harus waspada pada siapapun. Jarko berkata, maksudmu Kasen tadi? Jeff Du mengangguk. Andre menatap mereka berdua dan bertanya, ada apa dengan dia? Jarko tersenyum menjawab, Paman, setiap keturunan dari timur jauh memiliki ciri tersendiri. Di tubuh mereka, aku dan adikku melihatnya, maka menurutku ia hanya meminjam tangan kita untuk mengusir keluarga Takiyama dan Fujiwara, agar ia bisa mengambil alih bisnis mereka di sini. Andrew terduduk lalu berkata, mengapa aku begitu bodoh, tidak dapat mengenalnya? Jeff Du tertawa. Jika orang umum tidak akan bisa melihatnya, tidak pada kami, karena kami sering bertemu orang-orang seperti Tuan Kasen tadi. Andre berkata, lalu bagaimana dengan pendaftaran dan saham untuk keluarga Sen ini? Jarko menjawab, Paman, tidak usah masukkan namanya dahulu. Cukup Tuan Lau saja dan untuk terbit membutuhkan beberapa hari, jadi cukup bagi kami untuk mengungkapkannya. Andre mengangguk. Telepon Jarko yang berada di atas meja berdering. Ia langsung mengangkatnya dengan speaker. Kakak, Jason adalah adik kandung James Fujiwara.
yang Tuan ambil di Jiangling bersama Johan Dong. Sedangkan Andy Takayama adalah komandan pasukan khusus Timur Jauh. Peter Law memberi informasi lewat telepon. Jarko kembali bertanya, aku dengan Randy memiliki guru, siapakah namanya dan setinggi apa dia? Tidak terdengar jawaban. Beberapa menit kemudian suara Peter terdengar lagi. Ia pun berkata, gurunya bernama Senji Takayama. Ia salah satu yang terbaik di Timur Jauh dan sekarang dalam perjalanan ke negeri Koreana. Jarko tertawa lalu berkata, dia akan masuk ke negeri kita melalui Koreana. Apakah Tuan berada di dekatmu? Peter menjawab, tidak, aku di markas bersama saudara Ye. Apakah kakak ingin berbicara dengan Tuan, maka aku akan sambungkan. Jarko menjawab, informasinya masih mentah. Tugasmu mengawasi pergerakan Senji dan kami akan mencari informasi lebih lanjut tentang mereka di Jiangnan. Saat telepon akan dimatikan, Jeff Du berkata, sebentar, Peter, engkau cari informasi Kasen dari Jiangnan, siapa dia dan dari mana asalnya. Sebentar, Peter berkata. Tak lama suara Peter terdengar lagi. Ia pun berkata, kakak, hati-hati dengan orang ini. Ia orang Timur Jauh, salah satu mata-mata terbaik yang dimiliki Timur Jauh. Apakah kakak bertemu dengannya? Jika iya, mohon tangkap ia. Militer kita sudah mencarinya selama 15 tahun. Jarko mematikan teleponnya lalu ia berkata, lalu mengirim pesan kepada Kanabis untuk mengambil Kasen dan jangan sampai lolos. Andre menatap dua orang muda di hadapannya. Ia pun berkata, kalian bekerja dengan sistematis, efisien. Jika mendengar perkataan saudara kalian tadi, mari kita berangkat menangkap mata-mata ini. Setelah mengatakan itu, Andre berdiri untuk pergi, namun ia melihat dua orang itu masih duduk sambil tersenyum. Andre kembali duduk dan bertanya, kenapa? Apakah kalian hanya menunggu ia kembali, baru mengambilnya? Jeff Du menjawab, kakak sudah mengirim pesan pada saudari kami, Kanabis, untuk mengambilnya dan cukup ia sendiri bisa meringkus Kasen tanpa perlawanan. Andre menatap kembali kedua orang ini dan berkata, ia seorang perempuan, kita tidak tahu kekuatan Kasen itu. Jika gagal, maka kita akan kehilangan dirinya selamanya. Jarko yang kali ini menjawab, paman, Kanabis adalah dewi perang pelindung Sia. Jika hanya mata-mata baginya bukan apa-apa, jadi kita tunggu mereka kembali. Mendengar ini, Andre membuka mulutnya dan berkata, cantik, begitu lembut ternyata seorang ahli. Tak lama, Jarko menerima pesan dari Kana bahwa Kasen sudah di tangannya dan dalam perjalanan menuju rumah kediaman keluarga Lu di Jiangnan. Jarko menelepon Peter Law. Ia pun berkata, Tuan sudah berpesan keberadaan kami tidak melibatkan militer dan polisi. Sekarang Kasen sudah dilumpuhkan oleh adik kalian Chana, maka atur pesawat menjemputnya. Baik kakak, aku sendiri yang akan menjemputnya dalam 2 jam tiba di sana, jawab Peter Law. Tak lama dua mobil memasuki area parkir. Grace tersenyum. Begitu juga Chana, sedangkan wajah Tuan Law sedikit bingung. Begitu memasuki ruang pertemuan itu, Chana berkata, kakak, ia berada di dalam bagasi. Jangan paksa aku menggendongnya untuk dibawa ke sini. Chana menyerahkan kunci mobil pada Jeff Du yang langsung keluar dan mengambil Kasen yang masih pingsan. Setelah Jeff Du yang menyeret tubuh Kasen masuk, Jarko berkata, cari di mulutnya apakah ada alat untuk membunuh diri dan periksa di tubuhnya apakah ada alat penyadap. Jeff Du melaksanakan apa yang diperintahkan. Tak lama ia melempar gigi palsu. Lalu ini mencabut kabel yang mengelilingi tubuhnya. Melihat ini, Chana berkata, jangan cabut kabel itu. Jeff Du menghentikan lalu menatap Chana minta penjelasan. Chana berdiri lalu mendekat dan berkata, kabel itu terhubung dengan bom yang ada di dalam tubuhnya. Apa yang mesti kita lakukan? Tanya Jarko. Chana tersenyum lalu mendekat tubuh Kasen. Masih pingsan tadi, ia mengeluarkan alat kecil dari sakunya lalu memindai tubuh itu. Bomnya terhubung dengan pemicu yang berada di dalam jari jempol kirinya, kata Chana sambil mengeluarkan pisau dan memotong jempol Kasen. Setelah dipotong, Chana menaruhnya di atas meja. Jempol itu bukan daging, namun besi yang menyerupai jari yang didesain dengan pemicu. Jeff Du mengikat Kasen dan berdiri mengambil gigi palsunya tadi dan menaruhnya di atas meja. Melihat ini, wajah Tuan Law menjadi pucat dan berkata, siapakah dia sebenarnya? Mengapa ada banyak hal begini di tubuhnya? Jarko berkata, ada hal yang perlu kita ketahui, namun
Ada hal yang tidak perlu kita tanyakan. Tuan Lau menatap Jarko dan bertanya, siapakah kalian sebenarnya? Kami bukan siapa-siapa, namun ia adalah orang yang dicari militer negeri ini selama 15 tahun, Jarko menjawab. Tuan Lau terduduk lalu berkata, aku mempercayainya sebagai sahabat. Tidak melihat hal yang tidak-tidak selama ini, namun kalian mengatakan hal yang tidak dapat aku terima. Andrew diam. Ia tidak berani berkata. Chana bertanya, siapa yang akan menjemputnya? Peter Lau yang akan datang ke sini, jawab Jarko. Tuan Lau mendengar nama Peter Lau terdiam karena ia pernah membaca nama-nama dewa perang pelindung negeri. Lalu ia menatap Canabis dan berkata, engkau Canabis, dewi perang pelindung Xia. Canabis menatap Tuan Lau dan mengangguk sembari berkata, engkau benar, aku Canabis pelindung negeri Xia. Andre berkata, nanti aku jelaskan. Untuk saat ini kita diam dan menunggu orang menjemput Kasen ini. Chana tersenyum lalu membuka teleponnya dan menyambung ke layar televisi di ruang itu. Di sana terlihat potong Kasen dan daftar kejahatannya di negeri ini. Melihat ini, Tuan Lau berdiri dan berkata, aku bersumpah, aku tidak mengetahui hal ini dan aku tidak terlibat dengan dia. Untuk hal-hal buruk, hanya soal bisnis. Andre menarik tangannya untuk duduk dan berkata, jika engkau terlibat, maka engkau juga berada di sisi Tuan Kas saat ini. Tuan Lau kembali duduk lalu diam. Ia tidak percaya apa yang ia saksikan hari ini. Karena ia sudah bisa menebak siapa Canabis, maka Jarko berkata, Tuan Lau, sahabatmu ini ingin meminjam tangan kami untuk mengusir orang-orang timur jauh dari sini, lalu mengambil alih semua bisnis mereka di sini. Dan apakah engkau tahu bahwa ia adalah orang timur jauh? Tuan Lau menggeleng kepalanya. Melihat ini, Jarko percaya. Tak lama, sebuah mobil Jeff tertutup memasuki halaman. Pelayan masuk melapor. Ia pun berkata, Tuan Besar, di depan ada Tuan Lau. Mohon izin masuk. Belum selesai pelayan melapor, Peter sudah berdiri di belakangnya lalu berkata, engkau kembalilah ke depan, lanjutkan tugasmu. Peter masuk membungkuk kepada Andre Lu dan berkata, Paman, terima hormatku. Andre menjawab, engkau bangkitlah. Peter tersenyum membungkuk pada Jarko dan Jeff lalu berkata, apakah alat bunuh dirinya sudah diambil? Di dalam tubuhnya tertanam bom yang dipicu lewat jari jempolnya. Chana tersenyum menunjuk ke meja. Peter melihat dan tersenyum dan berkata, engkau semakin pintar. Kakak kelima, aku tidak bisa lama. Maka aku akan bawanya bersamaku, kata Peter pada Jarko. Jarko mengangguk. Melihat ini, Peter menyeret tubuh itu keluar dari ruangan dan memasukinya ke bagasi belakang mobil dan pergi meninggalkan kediaman itu. Grace bertanya, ia pun berkata, sejak kapan kakak menyadari siapa dia sebenarnya? Jarko menjawab, dari pertama melihatnya. Dengan kejahatan sebanyak itu, maka hukuman mati untuknya, kata Grace lagi. Jarko menggeleng kepalanya. Ia pun berkata, ia tidak semudah itu mati hingga semua isi kepalanya dikeluarkan. Lalu Jarko bertanya, bagaimana lahan milik Tuan Lau? Apakah cocok untuk pabrikmu? Grace mengangguk. Melihat ini Jarko berkata, Tuan Lau, hubungan kita di sini adalah bisnis, maka hanya hal ini yang keluar dari pintu rumah ini. Hal lainnya engkau lupakan, anggap tidak pernah melihatnya. Tuan Lau mengangguk. Ia berkata, aku paham, namun mohon kalian membuka apa rencana kalian sebenarnya, agar aku lebih paham. Jarko kembali tersenyum dan berkata, tadi aku sudah sampaikan, ada yang mesti kita ketahui, ada yang tidak. Namun yakinlah, niat kami baik hanya untuk negeri ini, terutama rakyat Yanam. Tuan Lau mengangguk. Ia sudah kembali tersenyum dan berkata, keluarga Li yang memiliki 15% saham, apakah keluarga Li dari ibu kota? Grace mengangguk dan berkata, keluarga Li dari Qingzhou dan Li dari ibu kota masing-masing 15%. Tuan Lau menatap Andre meminta penjelasan. Andre paham, maka ia berkata, Tuan Lau, keluargaku adalah keluarga Lu dari Qingzhou. Mendengar ini, Tuan Lau sedikit kaget dan bertanya, kenapa engkau dan paman tidak pernah menceritakan padaku bahwa kalian dari Qingzhou, dari keluarga besar yang ditakuti? Andre tersenyum menjawab, aku pun tidak mengetahuinya hingga baru-baru ini ayah dijemput pulang ke Qingzhou, baru aku mengetahuinya. Jadi grup Chu ini dimiliki keluarga Li, Lu dan Chu? Tanya Tuan Lau. Grace mengangguk menjawab, Anda benar Tuan Lau, apakah engkau ingin menarik niat awalmu untuk bekerja sama dengan kami? Tuan Lau melambaikan tangannya dan berkata, tidak, aku setuju dan dari awal sudah aku sampaikan semua milikku boleh kalian ambil
asal mengusir keluarga Oi dari sini. Grace ingat kata-kata kakek buyut Julian Lu bahwa Bruce banyak merusak gadis di Jiangnam. Jadi ia berkata, apakah putri paman bunuh diri karena tuan muda Bruce? Tuan Lau mendengar itu terduduk mengangguk. Melihat ini, Grace berkata, paman, tenang, karena laki-laki itu sudah dikirim ke tempat seperti neraka di tengah laut dan tidak akan melihat dunia ramai lagi. Mendengar kata-kata Grace, Tuan Lau mengangkat wajahnya, terlihat titik air mata dari mata tuanya. Ia berkata iri, benarkah laki bajingan itu sudah dikirim ke neraka? Grace mengangguk menjawab, benar paman, sekarang tugas kita mengirim keluarga Oi ke tempat yang sama. Tuan Lau berdiri lalu berlutut. Ia pun berkata, aku Malilau, bersumpah tidak akan mati sebelum keluarga Oi mati. Jarko berdiri dan berkata, Tuan berdirilah, biarkan kami yang bekerja dan informasi Tuan sangat membantu kami. Mendengar ini, Malilau bangkit lalu berkata, aku tidak mengenal siapa dirimu sebenarnya. Namun aku percaya engkau mampu untuk mengungkap siapa David Oi itu dan engkau tahu istrinya adalah keturunan keluarga Fujiwara. Semua terkejut mendengarnya. Lalu Andre berkata, Tuan Lau, alangkah baiknya jika engkau ceritakan semua agar mereka bisa mengambil langkah terbaik. Malilau mengangguk lalu mulainya. Istri David Oi itu bernama asli Suzana Fujiwara. Sejak kecil sudah dirawat oleh keluarga Jing di sini. Setelah dewasa, ia berkuliah di Jiangling. Di sanalah ia bertemu dengan David Oi yang sekarang menjadi suaminya. Malilau berhenti sejenak lalu melanjutkan. Setelah putra mereka berusia 6 tahun, mereka pindah ke sini dan membuka usaha. Di sini mereka bukan menemukan tambang emas, namun emas milik keluarga Fujiwara yang tersimpan dalam sebuah gua. Sejak mereka menjajah negeri kita ratusan tahun lalu, jadi yang berkuasa itu istrinya, sedangkan David Oi hanya pion. Semua rencana diatur istrinya, dan David hanya melaksanakannya saja, termasuk mengirim 6 orang ke Jiangling untuk membunuh penghuni Puncak Kaba. Beberapa hari yang lalu, mereka mengadakan rapat membahas gagalnya mereka menghabisi keluarga mendiang pelindung negeri, dan berencana melakukan hal lain, yakni mendatangkan Senji dari keluarga Takiyama. Setelah mengatakan itu, Malilau mengakhiri informasi yang dimiliki. Grace berkata, informasi ini bagaimana Tuan Lau bisa tahu? Adakah orang yang memberi informasi dapat dipercaya? Malilau kembali menunduk. Setelah ia mengangkat wajahnya, tampak titik air mata yang turun. Lalu ia berkata, aku mengirim adik kandungku untuk menjadi budak nafsu David Oi agar aku dapat informasi ini. Grace berdiri hendak memaki, namun Chana menariknya untuk duduk kembali. Jarko berkata, pengorbanan yang tiada duanya. Tuan Lau, engkau tenanglah, dalam minggu ini tidak ada lagi keluarga itu. Grace bertanya pada Jarko, apa yang mesti kita lakukan? Jarko menjawab, informasi ini sudah final, maka kita harus melaporkan dan menunggu perintah selanjutnya. Jarko mengeluarkan teleponnya menghubungi Frankly. Saat telepon terhubung tidak terdengar suara. Jarko tahu langsung melaporkan apa yang ia dengar dari Malilau. Setelah baru terdengar suara. Di mana Senji Takiyama sekarang? Jarko menjawab, ia dalam perjalanan ke Koreana. Menurutku akan masuk ke negeri kita melalui negeri itu. Engkau jangan bergerak. Senji memiliki ilmu bela diri cukup tinggi. Dahulu tentu, sekarang ia lebih baik. Maka engkau tunggu Randu yang akan datang ke Jiangnam. Setibanya Senji, biarkan Randu yang menghadapinya. Kalian bersihkan keluarga Oi, bawa ke Jiangling. Serahkan pada Richard, perintah Frankly. Jarko menjawab, baik tuan, dilaksanakan. Malilau membuka matanya sedangkan mulutnya terbuka lebar mendengar percakapan itu. Tuan yang dimaksud apakah pelindung negeri, pikirnya. Setelah telepon dimatikan, Jarko berkata, kakak kedua yang akan datang. Sementara menunggu kita mencari tahu kekuatan mereka dan sedalam apa cakar mereka di Jiangnam. Jeff Du menjawab, aku akan keluar sekarang mencari informasi ke kediaman keluarga Oi. Engkau, Chana, cari semua informasi mereka dari sini. Chana mengangguk. Jarko berkata, engkau berhati-hatilah dan engkau dengar perintah tuan. Kita harus menunggu kakak kedua datang baru bergerak. Jeff Du mengangguk lalu pergi meninggalkan ruangan itu. Setelah Jeff Du pergi, Malilau berkata, aku tahu ada yang mesti aku ketahui dan tidak aku ketahui, namun hal satu ini aku ingin tahu sebelum mati. Apakah tuan yang menerima laporanmu adalah pelindung negeri ini? Jarko menatap Malilau lalu tersenyum.
Aku bisa mempercayaimu, dan jika hal ini bocor, maka engkau dan semua keturunanmu akan aku bunuh dengan tanganku sendiri. Dengarlah, Tuhan kami masih hidup dan benar. Ia tadi yang menerima laporan dan memerintahkanku untuk tidak bergerak dahulu. Malilo berlutut serta bersujud lalu berkata, "Jika usiaku tidak sampai untuk bertemu dengannya, maka sampaikan salam hormatku." Jarko mengangkat Malilo lalu berkata, "Akan aku sampaikan."